Saudara Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengagendakan pembacaan putusan mengenai perkara gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu. Amar putusan akan dibacakan hari ini dan terbuka untuk publik. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sistem pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan juga secara terbuka untuk publik. Sejauh ini 8 dari 9 partai politik meminta MK untuk bersikap negarawan dengan tidak mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Kita segera terhubung, saudara, dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang pagi hari ini sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta terkait dengan agenda pembacaan putusan gugatan sistem pemilu. Asri, selamat pagi. Rencananya sampai pagi ini pukul berapa pembacaan putusan akan dilakukan dan bagaimana MK selama ini sudah memproses gugatan ini? Asri, laporan Anda. Rencananya sidang pembacaan putusan terkait sistem pemilu akan digelar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sidang akan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait termasuk KPU, dan kalau sebelum-sebelumnya di sidang-sidang yang sudah dilaksanakan dari DPR ini hadir secara virtual ataupun juga melalui via Zoom begitu. Namun di hari ini di agenda sidang pembacaan putusan dari perwakilan DPR RI ini akan hadir secara langsung. Salah satunya anggota Komisi 3 Habibur Rahman yang akan hadir dan menyatakan ia akan mewakili DPR RI serta 8 fraksi di partai politik yang ada di parlemen yang menyatakan sikap untuk menolak sistem proporsional tertutup. Nah, hal ini menjadi polemik karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menetapkan ataupun juga memutuskan untuk menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka, dan sejumlah pihak ini menganggap ataupun juga merasa bahwa sistem proporsional tertutup ini akan merenggut ataupun juga mengambil hak dari para calon legislatif. Sementara dari sisi pemohon ataupun juga pihak yang melakukan gugatan untuk kembali ataupun juga untuk menerapkan sistem proporsional tertutup ini beralasan bahwa partai politik memiliki fungsi dan juga hak untuk merekrut kadernya dan juga menentukan kader-kader yang berkualitas, kader-kader yang memenuhi syarat untuk kemudian menjadi calon legislatif begitu. Nah, kedua perbedaan ataupun juga kedua pendapat yang berbeda ini yang menjadi polemik. Namun kalau kita lihat memang 8 partai politik ini telah menyetujui ataupun juga mendukung untuk terus menerapkan sistem proporsional terbuka. Hanya satu partai saja, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menyetujui ataupun juga mendukung sistem proporsional tertutup. Nah, sejauh ini Mahkamah Konstitusi sudah menggelar 17 sidang dengan berbagai agenda dari ataupun juga dimulai sejak November tahun 2022 hingga bulan Mei kemarin tahun 2023. Nah, agendanya bermacam-macam, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, kemudian mendengarkan dari pihak-pihak terkait termasuk KPU, kemudian Presiden, DPR RI, dan juga pihak pemohon ataupun penggugat, hingga juga Mahkamah Konstitusi memanggil ataupun juga mendengarkan keterangan ahli. Dan hari ini dijadwalkan sebagai ataupun juga dijadwalkan untuk membacakan putusan terkait dengan perkara tersebut. Dari isu yang ataupun juga berita yang beredar sebelum-sebelumnya bahwa sempat beredar kabar bahwa putusan terkait dengan sistem proporsional di pemilu ini bocor begitu. Ini dimulai dari unggahan di sosial media Denny Indrayana yang menyatakan bahwa 6 hakim ini menyetujui untuk mengabulkan sistem proporsional tertutup. Namun 3 hakim Mahkamah Konstitusi lainnya ini berbeda pendapat. Namun terkait dengan berita ataupun juga isu tersebut sudah dibantah secara langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bahwa memang di saat munculnya pernyataan tersebut MK belum melakukan rapat ataupun juga belum membahas terkait dengan putusan atas gugatan sistem pemilu begitu. Sehingga kita nantikan bersama Bayu dan saudara bagaimana kemudian yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah sistem proporsional terbuka tetap diterapkan atau malah menerapkan sistem proporsional tertutup. Bayu. Baik, Asri Gunawan, terima kasih laporan Anda dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.